Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين إلى يوم القيامة أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Siraj selaku pengasuh Pondok Pesantren Kempek Cirebon, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh penesepuh, para asatid wal asatidah yang saya hormati dan yang saya muliakan, aparatur pemerintah dari mulai atasan sampai bawahan yang saya hormati, hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada majelis yang mulia pada siang hari ini, wabil khusus kepada seluruh para alumni yang saya tidak bisa sebutkan satu persatunya, juga yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan pula kepada adik-adik santriwan dan santriwati Pondok Pesantren At-Taqwa yang saya cintai. Pertama-tama, tiada kata yang paling utama, tiada kalimah yang paling indah yang patut kita ucapkan pada siang hari yang berbahagia ini kecuali yaitu kalimah alhamdulillah. Sebagai tanda rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya, dengan kudrah dan iradahnya, pada siang hari ini di acara yang sangat mulia ini, kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka haul akbar yang ketiga, yaitu almarhum al-maghfurlah pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa. Mudah-mudahan dengan adanya haul akbar ini, kita semua yang hadir di sini, wabil khusus para alumni, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin saya di sini atas nama keluarga pengasuh Pondok Pesantren tidak akan berpanjang lebar, karena Bapak Yai sudah hadir di tengah-tengah kita. Di sini saya mewakili atau atas nama pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa. Yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh para alumni khususnya yang telah bersepakat untuk mengadakan haul akbar yang seperti ini. Mudah-mudahan acara haul akbar pada kali ini benar-benar membawa berkah kepada kita, dan insya Allah setelah
tadi musyawarah para alumni dengan kesepakatan bersama bahwa acara yang seperti ini insya Allah akan diadakan setiap tahun. Saya di sini sebagai mewakili keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa sangat mendukung, sangat mengapresiasi dengan adanya acara ini. Karena apa? Insya Allah dengan adanya acara yang seperti ini, yaitu haul memperingati wafatnya pendiri pesantren At-Taqwa ini, seluruh para alumni dari satu generasi dengan generasi yang lainnya dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi, dapat berkenal-kenalan. Bukan cuman para alumni, antara santri dan para alumni juga itu bisa saling mengenal. Dan memang hubungan yang seperti ini harus ada. Alaqah, ya, alaqah itu hubungan. Begitu juga alaqah atau hubungan para alumni dengan keluarga pengasuh pondok pesantren juga harus ada, harus selalu ada, jangan sampai terputus. Karena apa? Karena kalau kita ibaratkan pondok pesantren ini, pondok pesantren At-Taqwa ini, yang dulunya kita menimba ilmu di sini, yang dulunya kita mengaji di sini, kalau kita ibaratkan itu seperti, kalau ibaratkan arilan listrik, pondok pesantren At-Taqwa ini adalah pusatnya. Maka para alumni yang berada di berbagai daerah itu akan tersambung pada pusat. Para alumni yang berada di seluruh daerah, yang berada di tiap-tiap daerah itu diibaratkan lampu. Artinya apa? Artinya ketika lampu-lampu tersebut ingin selalu menyala, maka mau tidak mau setrum atau kabel yang menyambung kepada pusat tidak boleh terputus. Maka dengan adanya acara ini mudah-mudahan menjadikan wasilah pelantara hubungan antara para alumni dengan pondok pesantren At-Taqwa lebih dekat atau lebih erat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau kita selalu menyambung, berwasilah dengan guru-guru kita, maka insya Allah hidup kita akan selalu berkah. Hidup kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memperingatinya wafatnya atau haul akbar yang ketiga, Abah Yai Jumhur Abdul Qadir selaku pengasuh dan pendiri pondok pesantren At-Taqwa ini, kita dapat mengenang, kita dapat mengingat-ingat betapa banyak, betapa besarnya jasa beliau kepada kita semua, khususnya para alumni. Di samping saya bagian daripada keluarga, mohon maaf, saya juga sebagai alumni. Jadi coba kita bayangkan, kita sisipkan waktu kita untuk merenung, untuk memikirkan, membayangkan ketika kita mondok di pesantren At-Taqwa ini, ketika kita diajar ngaji di pondok pesantren At-Taqwa ini, kita dididik oleh guru kita, dan kita bayangkan, kita pikirkan, setelah kita beristiqamah, setelah kita terjun di masyarakat, kita yang menjadi kiai dipanggil oleh masyarakat Bapak Kiai, kita disanjung, dihormati oleh masyarakat. Yang menjadi ustadz dipanggil ustadz di masyarakat. Yang menjadi lurah, mungkin ada yang menjadi lurah dipanggil Pak Lurah. Begitu juga yang menjadi Pak Lebe, dan kebetulan alumni di sini ada yang jadi Lebe, ya, 2 apa berapa. Kita disanjung oleh masyarakat, dipanggil dengan panggilan yang terhormat.
Kemudian kita sebagai alumni yang telah menimba ilmu di Pondok Pesantren At-Taqwa, apa yang telah berikan kita kepada Pondok Pesantren At-Taqwa? Apa yang telah kita khidmahkan sebagai murid kepada seorang guru? Padahal seorang guru, seorang kiai mendidik kita dengan tulus ikhlas, tidak digaji, dengan tulus ikhlas. Kita tahu semua ketika almarhum al-maghfurlah masih hidup, beliau betapa semangatnya mengaji, beliau betapa semangatnya berjamaah. Mungkin para alumni semua udah tahu, secapek apapun beliau tetap ngaji, sesibuk apapun beliau tetap berjamaah mendidik santri-santrinya dengan tulus ikhlas. Maka mudah-mudahan dengan acara ini kita semua semakin erat, khususnya para santri dengan para alumni satu generasi dengan alumni yang generasi lainnya, begitu juga para alumni dengan Pondok Pesantren At-Taqwa. Mudah-mudahan selalu bisa terjalin erat, menjalin silaturahmi, supaya hidup kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai keluarga besar At-Taqwa, saya berpesan, yang pertama khususnya pada santri-santri dulu, pada santri-santri putra putri At-Taqwa. Jadi marilah kita di Pondok Pesantren At-Taqwa ini belajar yang semangat. Jadi sampean-sampean KB masuk di Pondok Pesantren At-Taqwa ini sudah benar, tinggal dimantapkan saja. Karena insya Allah para pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa ini keilmuannya insya Allah bersanad. Karena apa? Karena di masa-masa sekarang banyak sekali pondok-pondok pesantren yang pendirinya itu atau pengasuhnya itu nggak tahu dari mana, nggak mondok, nggak apa, langsung dari kiai punya pondok pesantren, ilmunya tidak bersanad. Jadi insya Allah sampean udah masuk Pondok Pesantren At-Taqwa sudah benar, tinggal apa? Tinggal semangat. Mudah-mudahan setelah sampean KB para santri keluar dari Pondok Pesantren At-Taqwa ini, ilmunya bermanfaat bagi masyarakat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian khusus para alumni, walaupun kita tidak sudah aktif belajar di pondok pesantren, namun jangan sampai kita merasa sudah pensiun menjadi santri ya. Jadi harus merasa tetap jadi santri. Kenapa? Kenapa? Karena supaya kita semua sebagai alumni tetap hatinya ada kaitannya dengan pondok pesantren, supaya hati kita tetap nyangkol dengan seorang guru kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, karena perannya Pondok Pesantren At-Taqwa ini adalah mencerdaskan bangsa, membantu negara, yaitu mencerdaskan bangsa. Jadi saya mohon khususnya para alumni yang mempunyai jamaah, yang mempunyai madrasah, yang mempunyai pondok pesantren, untuk senantiasa mendidik anak buahnya, untuk senantiasa mendidik para santrinya dengan tulus dan ikhlas seperti yang telah dikerjakan oleh guru kita. Kemudian yang ketiga, kita sebagai alumni harus bisa membawa arus di masyarakat itu. Jangan sampai kita sebagai alumni malah terbawa arus. Karena mohon maaf, di zaman-zaman sekarang kan banyak sekali aliran-aliran yang tidak jelas. Itu alumni pondok pesantren itu harus bisa membawa masyarakat, membawa arus. Jangan bahkan terbawa arus. Itu seperti yang diamalkan oleh guru-guru kita selama kita mondok di pondok pesantren. Insya Allah ilmunya itu sudah bersanad. Jadi nggak usah
namanya ikut-ikutan aliran-aliran yang enggak jelas umpamanya. Ini umpamanya. Kemudian yang seterusnya, khususnya kepada para alumni untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan atau wiridan-wiridan yang seperti guru kita telah amalkan ketika kita mondok di Pondok Pesantren At-Taqwa. Mungkin dari dulu pokoknya yang pernah mondok di Pondok Pesantren At-Taqwa ini selalu mengamalkan dalailul khairat, sholawat kepada kanjeng Nabi. Mungkin bisa itu diamalkan untuk bekal hidup kita. Kemudian tahlilan dan lain sebagainya. Pokoknya apa saja yang telah diajarkan oleh guru kita, mudah-mudahan kita sebagai para alumni bisa meniru beliau, bisa mengikuti seperti beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dikarenakan waktu sudah tidak memungkinkan mungkin ya, untuk itu mungkin cukup dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perkataan saya kurang berkenan atau kurang pas. Karena poin-poin saya mungkin ada kalimah-kalimah yang sekiranya harus disampaikan oleh alumni, tapi nggak apa-apa karena saya juga sebagai alumni. Atau poin-poin yang harus disampaikan oleh keluarga umpamanya, itu juga nggak apa-apa karena saya juga sebagai atau bagian daripada keluarga. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita semua dengan memperingati haul guru kita almarhum al-maghfurlah Abah Yai Jumhur Abdul Qadir, mudah-mudahan hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum khudma sofa da'ama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.